Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai materi yang ada di dalam salah satu sub pokok bahasan mata kuliah Antropologi Kesehatan. Nah, pokok bahasan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Pada pertemuan selanjutnya kita pernah membahas mengenai berbagai kelompok sosial. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari materi yang sebenarnya secara umum sudah sempat diulas sebelumnya. Ya, namun pada pertemuan kali ini kita akan mengulas lebih dalam dan nanti akan mencoba mahasiswa membuat suatu analisis berdasarkan kasus yang sudah disajikan. Jadi mohon perhatikan sampai akhir supaya nanti pada bagian akhir semua mahasiswa dapat mengerjakan kasus yang sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint berikut. Ya, ini adalah sub pokok bahasan mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Yang dibahas apa? Pertama ada definisi dari kelompok sosial, kemudian syarat-syarat kelompok sosial, ya kemarin sudah dibahas juga. Kemudian klasifikasi kelompok sosial, lalu ciri-ciri kelompok sosial, dan konsekuensi kelompok sosial. Nah, itu adalah map konsep atau peta konsep yang akan dibahas yang harus dikuasai. Nah, kenapa di sini perawat harus mempelajari mengenai berbagai kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial? Padahal kita ketahui bahwa perawat itu adalah profesi yang memang bekerja yang sifatnya keilmuannya itu lebih ke arah sains gitu. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman calon perawat bahwa memang walaupun ilmu utama kita adalah ilmu keperawatan, yang dominannya adalah ilmu sains, tetapi yang kita hadapi adalah seorang pasien, ya, yang secara holistik kita harus pahami bahwa kebutuhannya bukan hanya masalah fisik, ya, bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar fisiologisnya, tapi ada kebutuhan lainnya yang sifatnya sosial, ya. Pasien kita juga adalah seorang manusia di mana kebutuhan biososio atau sosial, ya, spiritual, nah itu semua harus tetap dipenuhi oleh seorang perawat. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari mengenai antropologi atau kebudayaan atau hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, kita ketahui juga bahwa masyarakat itu atau manusia itu selalu memerlukan orang lain, ya, dalam memenuhi kebutuhannya, kemudian untuk berinteraksi, ya, karena manusia yang dia tidak berkelompok, gitu ya, tidak berinteraksi dengan orang lain, artinya sebenarnya dia ada permasalahan dalam sosialnya. Nah, itulah kenapa perawat harus mempelajari terkait kelompok sosial, ya, karena memang yang dihadapi adalah manusia. Yang manusia itu bukan hanya kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi, ya, tapi kebutuhan sosialnya juga. Nah, pemahaman kita terhadap materi-materi antropologi kesehatan ini diharapkan mampu menjadi bekal bagi perawat supaya perawat bisa memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dalam melakukan pendekatan terhadap pasien, di mana pasien itu sendiri memiliki berbagai karakteristik kebudayaan, keyakinan, tradisi akan kesehatannya. Sehingga apabila ada hal-hal yang kiranya bertentangan dengan keilmuan dalam ilmu keperawatan, ya, misalnya sudah ada hasil temuan berdasarkan riset yang menyatakan bahwa tradisi yang diyakininya itu tidak tepat, nah, maka perawat harus bisa melakukan pendekatan untuk memberitahu kepada pasien dan mengubah paradigmanya. Ya, kita harus berusaha memberitahu bahwa apa yang diyakini selama ini belum tepat. Nah, pemahaman kita terhadap kelompok sosial itu juga penting karena memang yang namanya masyarakat, gitu ya, tidak hanya individu tapi ada sifatnya yang berkelompok.
tradisi atau keyakinan pun ada yang sifatnya berkelompok. Nah, itu yang tidak bisa diselesaikan secara personal. Nah, oleh karena itu memang kita harus pahami berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, sebagai makhluk Tuhan, di sini dikatakan bahwa manusia itu memiliki dua predikat, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kenapa dikatakan makhluk individu ya? Memang ketika lahir hanya sendiri, terdiri satu manusia. Nah, kenapa juga dikatakan makhluk sosial ya tadi? Karena manusia pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Nah, dikatakan juga bahwa dalam kehidupannya itu manusia memiliki naluri gregariousness, yaitu dua hasrat ya. Itu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lainnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Karena biar bagaimanapun manusia tetap memerlukan alam ya, karena makan, minum itu dari hasil alam. Ya, membuat pakaian itu dari hasil alam. Ya, tinggal pun kita di alam. Jadi pasti ada keterikatan antara manusia dengan manusia lainnya dan juga dengan alam sekitarnya. Nah, keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dimanifestasikan dalam bentuk hidup bersama. Nah, seperti apa perwujudan kehidupan berkelompok? Nah, ini sebenarnya kita secara tidak langsung pasti pernah mengalami atau sedang mengalami saat ini, karena kita pasti hidup berkelompok, ya, termasuk dalam kelas ini, ketika walaupun kelasnya perkuliahannya secara daring ya, dengan jarak jauh PJJ, namun kita adalah satu kelompok. Kelompok apa? Kelompok kelas gitu. Nah, itu adalah kelompok. Nah, Surjono Sukarto mengatakan kelompok sosial ini adalah himpunan atau kesatuan dua manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Paul Horton dan Chester Hunt ya juga mengatakan kelompok sosial ini merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kemudian definisi lain dari Hendro Puspito mengatakan bahwa kelompok sosial ini adalah suatu kumpulan nyata, teratur, tetap dari individu yang melaksanakan perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kurang lebih sama ya definisi mengenai kelompok sosial ini. Nah, di sini ada syarat terbentuknya kelompok sosial ya. Jadi memang bagaimana bisa terbentuk ada beberapa syarat. Pertama, harus ada kesadaran individunya bahwa dia merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut. Kemudian adanya hubungan timbal balik. Ya, ini yang harus ada di setiap kelompok. Kemudian adanya faktor pengikat. Ya, mungkin itu kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan, kesamaan nasib. Nah, yang jelas ada satu hal yang menjadi pengikat antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian memiliki struktur dan norma, ya, punya struktur eh, keorganisasian gitu ya, ada kepalanya, ada anggotanya dan lain sebagainya. Dan ada norma, ada aturannya ya yang mengikat antara anggota satu sama lainnya. Kemudian yang kelima, dia adalah bersistem dan berproses. Nah, ini adalah syarat-syarat dari kelompok sosial. Nah, kemudian ciri-ciri. Nah, ini yang harus dipahami ya. Ciri suatu kelompok sosial pertama adalah satu kesatuan yang nyata, yang memang real gitu ya. Kalau ini satu kelas ya berarti memang satu kesatuan yang nyata gitu ya. Kemudian ada interaksi antar anggotanya ya. Baik itu interaksi langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada faktor pengikatnya, misalnya tadi karena kesamaan ideologi, kepentingan bersama. Nah, misalnya kelompok kelas ini ada faktor pengikatnya apa? Kesamaan tujuan. Tujuan apa? Ingin lulus menjadi seorang perawat vokasi yang profesional ya. Kemudian memiliki struktur dan norma, ada strukturnya ya, struktur dari si tikesnya, di kelas pun sama ya, ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga norma, ada aturannya ketika masuk kelas apa, seragamnya seperti apa, masuk jam berapa, nah, itu aturannya ya. Lalu bersistem dan berproses. Ada sistem yang dibuat dan ada prosesnya. Itu adalah ciri dari kelompok sosial. Nah, faktor pembentukan kelompok sosial
ini ada beberapa hal yang mendasari ya. Pertama bisa karena persamaan genealogis, kemudian ada persamaan teritorial atau wilayah ya, persamaan kepercayaan, dan persamaan kepentingan. Nah, nanti silahkan Anda gali informasi mengenai faktor-faktor pembentukan kelompok sosial ini ya. Cari lagi definisinya apa ya. Silahkan mahasiswa dengan mandiri mencari referensi lainnya. Oke, ada faktor lain juga di sini yang menyebabkan ada terjadinya pembentukan kelompok. Di antaranya kesadaran akan jenis yang sama, ya, adanya hubungan sosial, dan orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Nah, berdasarkan dua faktor tersebut, maka tipe-tipe umum dari kelompok adalah, nanti ini bisa dipelajari ya, sebagai berikut. Ada tipe kelompok kategori statistik, gitu ya, kategori sosial, nanti ini dilihat. Positifnya berarti yang ini ya, 1, 2, 3, kesadaran jenis yang sama. Nah, ini kategori sosial. Kelompok sosial berarti 1 dan 2 ya, adanya kesadaran akan jenis yang sama dan adanya hubungan sosial. Kelompok tidak teratur, nah kurang lebih ya ada kesadaran jenis yang sama, organisasi formal, adanya kesadaran jenis yang sama, ada hubungan sosial juga, orientasi juga sudah ditentukan. Nah, ini adalah faktor lain dari pembentukan kelompok sosial. Nah, tipe-tipenya sebenarnya sangat banyak tipenya, dan pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas sedikit ya. Tipe kelompok sosial pertama ada kategori statistik, ya, berdasarkan ciri tertentu, misalnya apa? Berdasarkan jenis kelamin, kelompok perempuan, kelompok laki-laki, kelompok anak sekolah, kelompok dewasa. Nah, itu adalah kategori statistik. Ada juga kategori sosial. Ya, ini kelompok individu yang sadar akan ciri-ciri yang sama, ya. Kemudian ada kelompok sosial, keluarga, batik, nah itu contohnya ya, kerabat. Kemudian kelompok yang tidak teratur, misalnya kerumunan, orang yang sedang antre karcis. Kemudian ada organisasi formal, ini kelompok yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ini klasifikasi sosial berdasarkan teorisnya. Nah, ada Cooley menyatakan bahwa klasifikasi kelompok sosial itu berdasarkan hubungan sosial. Tipenya ada primer, ada sekunder. Kemudian Tonis mengatakan bahwa klasifikasi kelompok sosial itu berdasarkan ikatan sosial. Ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Nah, kemudian berdasarkan pembagian kerja ada solidaritas mekanik dan organik, berdasarkan identitas diri ada in-group, out-group, berdasarkan sistem hubungan formal informal, berdasarkan besar kecilnya kelompok ada monad, dyad, triad, berdasarkan acuan sikap ada membership dan reference. Dilihat dari terbentuknya kelompok, ada yang kelompok nyata dan kelompok semu. Nah, ini di belakang ada penjelasannya, jadi nanti silahkan sambil dibaca lagi ya. Jadi kelompok primer, kelompok sekunder ini adalah dilihat dari orang perorangannya saling mengenal atau tidak. Ya, kalau kelompok primer dia face to face group, ya, kelompok sosial yang di mana antara anggota satu dengan anggota yang lain itu saling mengenal satu sama lain. Nah, tapi kalau kelompok sekunder itu tidak mengenal. Misalnya apa? Misalnya kalau kelompok primer itu keluarga, kerabat, ya satu kelompok, satu keluarga, karena di antaranya satu sama lain itu saling mengenal, maka diklasifikasikan sebagai kelompok primer. Tapi kelompok sekunder adalah kelompok yang memang tidak mengenal satu sama lain. Ya, misalnya apa? Contohnya negara, ya, walaupun satu kelompok negara, tapi tetap tidak bisa semua masyarakatnya itu satu sama lain saling mengenal. Ya, itu namanya kelompok sekunder. Ini. Kemudian ini ada ciri perbedaan kelompok primer sekunder ya, dilihat dari jumlah anggotanya, pola hubungannya, komunikasinya, sifat hubungannya, keputusan kelompoknya. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Nanti ini bisa dibaca. Nah, ini ada yang kedua ya, klasifikasinya berdasarkan
Gemeinschaft dan Gesellschaft, atau istilahnya paguyuban dan patembayan. Nah, ini juga sudah pernah dibahas ya. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya itu diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya keluarga, kerabat, tetangga. Nah, itu adalah paguyuban. Ada juga patembayan. Kalau patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek dan bersifat kontraktual. Nah, kemudian ada Westernwild, ini adalah bentuk kemauan yang dikodratkan timbul dari keseluruhan kehidupan alami. Di sini perasaan dan akal merupakan kesatuan hidup yang alamiah dan organis. Ada Kurzweil adalah bentuk kemauan yang dipimpin oleh cara berpikir yang didasarkan pada akal. Ini merupakan kemauan pada tujuan-tujuan tertentu yang bersifat rasional. Nah, kemudian ini ciri paguyuban ya. Kalau paguyuban sifatnya intim, kemudian privat, eksklusif. Nah, macam paguyubannya ada paguyuban berdasarkan darah, hubungan darah, berarti persaudaraan. Misalnya paguyuban keluarga A gitu ya, paguyuban kekerabatan keluarga A. Bisa juga paguyuban karena tempat ya, paguyuban RT 05, paguyuban kelurahan A. Nah, itu adalah berdasarkan tempat. Ada juga paguyuban berdasarkan pikiran yang sama. Jadi punya nasib, punya ikatan yang memang benar-benar berasal dari batinnya. Ya, tapi ini tidak ada ikatan darah, tempatnya juga berbeda. Nah, kemudian ada solidaritas mekanik dan organik. Ya, kalau mekanik ini menjadi karakteristik kehidupan masyarakat desa yang masih sederhana, jumlah relatif sedikit dan teknologinya sederhana. Interaksinya tatap muka. Sebaliknya, kalau solidaritas organik ini menjadi karakteristik kehidupan masyarakat maju yang kompleks dengan pembagian kerja yang jelas. Nah, ini contoh dari kelompok pedesaan dan perkotaan ya, yang kita sendiri sudah tahu masing-masing karakteristiknya. Diantaranya kalau masyarakat pedesaan cenderung menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, saling membantu gitu ya sifatnya. Menekankan kepada kehidupan sosial yang baik gitu ya. Sebaliknya kalau masyarakat perkotaan cenderung memang lebih individualis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri solidaritas mekanik dan organik. Kemudian ada in-group, out-group ya. In-group berarti di dalam kelompok sosialnya sendiri, kalau out-group berarti lawan dari in-groupnya. Kemudian ada formal dan informal group ya. Formal yang berarti kelompok yang memiliki peraturan tegas, sengaja dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Kemudian kalau informal group adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang jelas dan tegas. Kemudian ada membership dan reference group. Kalau membership group ini adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi bagian dari anggotanya. Kalau reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok tersebut untuk membantu pribadi dan perilakunya. Nah, konsekuensinya dengan adanya kelompok sosial ini, pertama muncul yang namanya sikap antipati. Jadi memang ada hal-hal yang harus dihindari ketika terbentuknya kelompok sosial. Kemudian ada sikap primordialisme, ada etnosentrisme ya, di mana orang itu menganggap bahwa kebudayaannya, etnisnya, sukunya lebih baik dibandingkan dengan suku atau kelompok yang lain. Nah, ini yang berbahaya juga ya. Kemudian ada konsekuensi lain berupa konflik. Nah, ini juga pasti muncul konflik di mana antar kelompok itu terjadi bentrokan atau gesekan. Nah, ini juga yang sering timbul ya, konsekuensi yang sering timbul akibat adanya kelompok sosial. Kemudian penyesuaian ya, karena dalam kelompok itu terdiri dari beberapa orang di mana kepalanya berbeda, kemudian tradisi, keyakinan, kebiasaannya pun berbeda, sehingga untuk menjadi satu sama lain memerlukan toleransi yang tinggi sehingga kedua kelompok tadi bisa membaur, menyesuaikan, dan berintegrasi.
Nah, ini adalah konsekuensi terjadinya kelompok sosial. Nah, ini contoh nyatanya untuk kasus yang tadi ya, untuk klasifikasi ciri kelompok sosial yang tadi. Nanti ini silahkan dibaca ya. Nah, yang harus dikerjakan oleh mahasiswa adalah ada 2 kasus di sini yang saya sampaikan, nanti ada pertanyaannya juga ya, pertanyaannya sama, jadi semua mahasiswa mengerjakan kedua kasusnya. Ya, tuliskan saja langsung jawabannya, tidak perlu dicatat lagi, soalnya kalau mau dicatat juga boleh, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Nah, dikerjakan kasusnya, diketik di Microsoft Word ya, jadi bentuknya resume saja, jangan terlalu banyak juga halamannya ya. Sesuai jawabannya langsung ke intinya saja. Kemudian nanti setelah selesai dikerjakan, diupload di Google Classroom. Ya, batasnya seminggu dari pertemuan hari ini. Oke, untuk kasus pertama ini mengenai fenomena pelayanan kesehatan. Ya, ini kasusnya. Seorang dokter di sebuah puskesmas memeriksa pasien sambil mengobrol lewat ponselnya. Stetoskopnya hanya dikalungkan di leher, sama sekali tidak digunakan. Sang dokter hanya bertanya dan menulis resep. Terkesan dokter memeriksa pasien dengan separuh hati. Seharusnya mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan saat mereka bertugas. Melayani masyarakat miskin dengan sepenuh hati, menyamakan kedudukan pasien miskin dengan dirinya yang juga manusia. Puskesmas tak jarang enggan melayani pasien yang datang setelah pukul 11 lewat. Ya, anehnya lagi, dokter sering tak ada dengan alasan sedang keluar. Ini contoh kecil kurang maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap rakyat kecil. Nah, ini adalah kasus yang saya ambil dari sumber berita di salah satu puskesmas di daerah ya. Jadi kalau kita lihat mekanisme selama ini ya, kadang puskesmas ini di beberapa tempat itu kalau pasiennya sudah datang pada siang hari, kadang memang tidak diterima. Jadi pembukaan pendaftaran itu hanya pagi, lalu siang melakukan pelayanan. Nah, jam 2, kadang sekarang mungkin jam 4 gitu ya, sudah selesai dan pulang gitu. Kondisinya seperti itu. Tapi kalau di Jakarta saya lihat tidak ada yang seperti itu ya. Jadi semua memang sesuai dengan jam kerjanya ya. Sistem kerjanya sudah jauh lebih baik ya, tapi di beberapa daerah masih sering ada keluhan seperti ini. Nah, untuk ke dokter yang membuka praktik pribadi, hanya orang-orang yang memiliki uang yang lebih gitu, yang bisa dengan rutin mengunjungi dokter. Si miskin seringkali tak berdaya ketika dibeberkan berapa biaya yang mesti dibayar. Mengunjungi rumah sakit, nah ini lebih mengenaskan lagi. Untuk RSCM yang notabene melayani seluruh kalangan masyarakat dengan biaya yang lebih murah seringkali menjadi pembiaran terhadap pasien ya, karena workload-nya tinggi ya, beban kerjanya tinggi. Nah, ini kondisi sekarang. Jadi rumah sakit di negeri kita bukan tempat yang nyaman untuk mencari kesembuhan. Untuk bisa menghuni sebuah kamar perawatan, keluarga pasien harus merogoh kantong yang dalam-dalam gitu ya, sebagai uang muka. Tanpa membayar minimal uang muka, jangan harap bisa mendapatkan perawatan yang semestinya. Tak jarang pasien bertambah parah karena tak cepat ditangani. Itulah sekelumit potret buram buruknya pelayanan kesehatan di negeri kita. Ya, jadi memang untuk sekarang memang sudah mulai ada perbaikan ya dengan adanya BPJS ya. Tapi masih menjadi PR bersama juga bahwa memang pelayanan kita ini belum maksimal. Nah, biasanya orang-orang yang berkantong tebal ya, istilahnya yang menengah ke atas, lebih memilih ke luar negeri, misalnya ke Singapura ya, mereka mendapatkan pelayanannya yang paripurna, terpenuhi gitu. Kurang manusiawinya pelayanan kesehatan di rumah sakit kita membuat orang Indonesia mencari kesembuhan ke luar negeri ya. 50% pasien luar Singapura adalah warga negara Indonesia. Kenapa? Karena memang beranggapan bahwa pelayanan kesehatan di luar termasuk Singapura itu termasuk yang lengkap, ramah, murah ya. Nah, bagaimana dengan kondisi masyarakat yang miskin atau kurang mampu di negeri kita? Karena pelayanan kesehatan di negeri kita kurang menyenangkan ya buat orang-orang yang kurang,
maka kebanyakan masyarakat dari kita lebih memilih jalur alternatif. Ya, baik itu alternatif orangnya, misalnya dukun, paraji, orang pintar, dan lain sebagainya, ilmunya, obatnya, maupun biayanya. Nah, silahkan nanti dijawab untuk pertanyaannya ya. Yang pertama, apa ciri kelompok sosial masyarakat yang ada kasus tersebut? Jadi silahkan kalian catat ada kelompok masyarakat atau kelompok sosial apa saja yang ada dalam kasus ya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Lalu nomor 2, apa dampak fenomena permasalahan pada kasus tersebut? Apa dampak fenomenanya ya. Kemudian yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan yang keempat, apa sikap yang baik dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut ya. Sikap yang baik sebagai masyarakat, sikap yang baik sebagai mahasiswa, dan sikap yang baik sebagai tenaga kesehatan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian kasus 2, nah kita ini pernah mendengar beberapa tahun lalu ya, kasus Muhammad Ponari ya. Waktu itu usianya 9 tahun, usianya saat itu masuk ke SD itu ya. Kelas 3, warga dusun Kedung Sari ya, di Jombang, Jawa Timur, tiba-tiba dia menjadi dukun tiban, dukun dadakan ya. Dengan berbekal batu ajaib, dia mengobati pasiennya dengan cara mencelupkan batu saktinya ke segelas air, lalu pasiennya disuruh meminumnya. Dan konon katanya si pasien nanti akan sembuh. Ya, ada kalanya juga si Ponari ini melakukan pijatan ke tubuh pasien yang sakit dan si pasiennya itu merasa sembuh gitu. Nah, sejak namanya tenar sebagai juru penyembuh, rumahnya itu dibanjiri oleh puluhan ribu calon pasien yang datang ke rumahnya hampir tiap hari gitu. Nah, ini ceritanya bagaimana ketika dia mendapatkan batu ajaib itu, katanya dia sedang bermain di bawah guyuran air hujan. Ya, ada petir juga menyambar-nyambar di atasnya. Nah, tiba-tiba tubuh bocah itu kemasukan hawa panas. Seperti batu terkena sambaran petir ya. Saat itulah di bawahnya itu muncul batu sebesar kepalan tangan, warnanya kehitaman. Batu ini oleh si Ponari dibawa pulang. Nah, cerita kesaktian Ponari ini akhirnya menyebar dari mulut ke mulut di berbagai tempat ya. Puluhan ribu orang juga datang berbondong-bondong ke rumahnya Ponari untuk memperoleh pengobatan air celupan batu. Ya, kebanyakan orang yang menyerbu ke rumah si Ponari ini adalah kalangan orang-orang yang miskin ya, walaupun ada juga yang orang kaya datang karena dia merasa frustasi, sudah berobat ke sana kemari tapi tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, kasus ini dulu sangat ramai sekali diperbincangkan ya. Hal ini menyatakan bahwa keyakinan masyarakat terhadap suatu benda ya, kebendaan ini ternyata masih ada ya. Ternyata animisme, dinamisme yang zaman dulu pernah dianut oleh masyarakat, nah zaman sekarang pun ternyata masih ada gitu ya, yang mempercayai bahwa kesembuhan itu bisa didapatkan dari suatu benda, dari benda-benda yang dianggap sakti seperti itu. Nah, memang kalau kita analisis, kebanyakan dari mereka yang datang ke Ponari ini adalah masyarakat miskin. Maaf ya, masyarakat yang kurang mampu. Nah, seperti itu. Yang jelas, mereka tidak punya banyak uang untuk menjadi pasien di klinik, karena apalagi waktu itu belum ada BPJS, jadi berobat itu sangat mahal harganya. Nah, sehingga lebih memilih ke alternatif. Nah, sudah menjadi rahasia umum kalau kesehatan di masyarakat kita ini sangat mahal, ya, sehingga muncul anekdot orang miskin itu nggak boleh sakit, gitu. Nah, memang negara sudah menyediakan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, tapi pelayanannya seringkali menyedihkan. Ya, misalnya ada yang petugasnya baru datang jam 9, gitu, ada yang datang terlambat, ada yang jam 12 udah pulang gitu. Walaupun sekarang mungkin sistemnya sudah lebih baik ya, tapi masih ada kasus-kasus seperti itu. Kemudian ditambah lagi di beberapa daerah itu jangkauan ke puskesmas jauh. Mungkin puskesmasnya sekarang gratis, tapi ternyata untuk ke tempatnya, untuk ke puskesmasnya itu harus merogoh kocek untuk ongkos naik motor melewati 2 desa itu sampai
200.000, malah jauh lebih mahal, sehingga orang males gitu. Akhirnya apa? Orang lebih memilih berobatnya itu ke alternatif ya, salah satunya dukun. Nah, seperti itu. Ini masih potret fenomena yang terjadi di kita. Pertanyaannya sama. Apa ciri kelompok sosial masyarakat yang ada pada kasus tersebut? Ya, jadi kelompok masyarakat apa yang ada ya, sesuai dengan tadi ya klasifikasinya. Dapat guyuban, apakah kelompok formal, apakah kelompok apa gitu. Nanti silahkan kalian dianalisis lagi. Kemudian, apa dampak fenomena permasalahan pada kasus tersebut? Nah, yang ketiga sama apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, yang keempat, apa sikap yang baik ya, ditinjau dari sikap sebagai masyarakat, sikap sebagai mahasiswa, dan sikap sebagai perawat. Nah, silahkan kedua kasus tersebut dianalisis, lalu nanti tugasnya di-upload di Google Classroom. Ya, oke. Silahkan kerjakan untuk kasusnya ya. Semoga ini semakin mempertajam analisis cara berpikir mahasiswa terkait permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Oke, saya akhiri untuk penjelasan saya hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.